Bapak Ibu sekalian, satu kali ada seorang anak yang sebentar lagi dia akan berulang tahun. Dan dia berpesan kepada ayahnya bahwa dia ingin sekali merayakan ulang tahunnya secara berbeda di tahun itu. Dia ingin merayakannya di lapangan sepak bola, di dalam sebuah pertandingan yang akan digelar di kotanya. Dan ayahnya pun menyetujuinya. Dan berapa hari sebelum ulang tahunnya tiba, dia terus membayangkan betapa akan menyenangkannya bisa duduk bersama-sama dengan teman-teman dekatnya. Kemudian mereka akan makan popcorn bersama-sama, berceloteh bersama-sama, menikmati pertandingan sepak bola yang mereka idolakan, dan bersorak-sorai bersama-sama setiap kali gol masuk ke gawang daripada grup idola mereka. Dan singkat cerita, hari itu pun tibalah. Mereka segera ada di stadion dan tiket yang sudah dibeli oleh ayahnya dibagi-bagikan kepada teman-temannya. Tanpa menunggu waktu, teman-temannya begitu antusias itu langsung masuk ke dalam stadion. Dan pada saat itu dia pun dengan tergesa-gesa dengan cepat mengikuti langkah daripada teman-temannya. Pada saat dia tiba masuk dalam stadion, dia bingung sekali. Karena di antara kerumunan orang yang begitu banyak, dia terus mencari teman-temannya, tetapi tidak ada satupun yang dapat dia temukan. Alangkah menyedihkannya. Sepanjang acara pertandingan itu, akhirnya dia harus duduk seorang diri dan dia harus melihat dan menonton pertandingan itu tanpa ada seorang pun teman yang ada di sampingnya. Hari yang bahagia justru menjadi kenangan yang buruk bagi dia. Teman-teman sekalian, bukankah seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita, bukan? Seringkali begitu antusiasnya kita menantikan sesuatu yang kita sebut sebagai anugerah dan berkat itu. Kita begitu senang pada saat kita menerima semua itu. Tetapi seringkali kita dengan cepat juga melupakan Sang Pemberi anugerah dan Sang Pemberi berkat itu sendiri. Bagaimana dengan Hana yang kemarin kita bicarakan, Bapak Ibu sekalian? Pada saat dia sudah mendapatkan anugerah itu dalam tangannya, apakah Hana seperti teman-teman daripada anak ini yang dengan segera melupakan apa yang sudah dia dapatkan, kemudian melupakan Sang Pemberinya? Alkitab tidak mengatakannya demikian, Bapak Ibu sekalian. Tetapi justru kita melihat sesuatu yang begitu luar biasa yang ditampilkan oleh Hana di dalam hidupnya, yang bisa menjadi teladan bagi kita. Bahwa anugerah bagi Hana bukanlah segala-galanya. Anugerah adalah bagian bonus yang boleh dia dapatkan. Tetapi yang terutama, yang terus dia pegang dengan kuat, yaitu Sang Pemberi anugerah itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita perhatikan firman Tuhan, khususnya di 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Mari kita lihat bersama-sama. Dalam bagian ini firman Tuhan mengatakan, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Bapak Ibu sekalian, Hana mengunjungi Samuel yang sudah dia serahkan ke tangan Eli. Kapan dia menyerahkan Samuel ke tangan Eli? Firman Tuhan katakan bahwa dia tidak menunggu-nunggu lebih lama lagi. Dia tidak menahan lebih lama lagi anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup dia. Tetapi selesai dia menyapi, kata firman Tuhan, itu sekitar 2 atau 3 tahun. Dia langsung memberikan anak ini ke tangan Imam Eli. Dan pada saat itu kita boleh menyaksikan, tidak ada satu ketentuan pun yang mengatakan bahwa Hana harus menyerahkannya dalam usia demikian. Bahkan kita tidak melihat ada satu paksaan pun yang dilakukan oleh oknum siapapun untuk menekan Hana melakukan penyerahan pada usia yang demikian. Tetapi kita melihat apa yang Hana kerjakan. Bahkan firman Tuhan katakan Hana setiap tahun pergi mengunjungi Samuel. Yang artinya dia tidak setiap saat datang kepada Samuel untuk mengobati rasa rindunya. Jelas-jelas dia tidak menaruhkan rasa nyamannya itu kepada anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupnya. Setiap tahun, kata firman Tuhan, dia baru datang sambil membawa jubah kecil yang dia buatkan untuk Samuel kecil itu.
Dan pada saat kita melihat firman Tuhan juga, Hana juga sesungguhnya pada saat dia menyerahkan Samuel ke tangan Imam Eli, sama sekali belum ada anak-anak lain di dalam pelukannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa berasumsi bahwa Hana bisa mengalihkan perhatiannya kepada anak-anak yang lain untuk mengobati rasa rindunya terhadap Samuel. Karena di dalam bagian ayat yang ke-20, mari kita perhatikan sama-sama. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Jadi ini adalah satu kebenaran yang sekali lagi kita boleh melihat Hana dalam satu waktu bertahun-tahun lamanya dalam kondisi tanpa ada Samuel di sisi dia, dan dia hidup demikian rupa bahkan tanpa ada anak-anak lain bersama-sama dengan dia. Tetapi setelah melewati beberapa tahun yang kita tidak tahu, yang Alkitab tidak pernah ceritakan, Samuel baru mendapatkan adik-adiknya dan Hana baru mendapatkan keturunan selanjutnya. Dan pada saat kita memperhatikan di dalam pasal kedua ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita juga akan melihat bahwa momen penyerahan daripada Samuel ke tangan Eli itu, kalau kita sebagai orang tua akan membayangkan, itu adalah masa-masa yang menyedihkan, bukan? Bagaimana seorang anak yang di dalam umur 2 atau 3 tahun, yang masih begitu lucu-lucunya, yang seringkali celotehannya itu membuat kita tersenyum dan tertawa. Dan bukankah kita ingin lebih berlama-lama dengan anak seperti ini? Tetapi Hana tidak menahan anak ini. Bahkan pada saat dia menyerahkan anak ini ke tangan Imam Eli, firman Tuhan katakan dia tidak melakukannya dengan momen penyesalan, dengan momen air mata atau kesedihan. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan Hana berdoa. Doanya seakan-akan adalah sebuah nyanyian yang keluar dari ungkapan hatinya begitu dalam, menyaksikan Allah yang dia kenal itu. Dia katakan dalam ayat yang pertama seperti ini. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Teman-teman sekalian, kita boleh melihat Hana mengalami secara pribadi apa yang sudah dia alami dalam masa krisis yang dia tahu itu tidak mudah untuk dia jalani. Dalam proses air mata dia dibuli oleh Penina itu. Bahkan dalam masa penantian, menantikan janji daripada Tuhan yang terus dia tunggu-tunggu setelah Imam Eli mengatakan dia akan mendapatkan apa yang dia doakan itu. Dan sungguh dalam masa penantian itu, dalam masa krisis itu, Hana justru bukan hanya mendapatkan dan merindukan anugerah itu, tetapi dia mendapatkan sang pemberi anugerah itu sendiri di dalam hidupnya. Hana semakin mengenal siapa Allah yang dia percaya. Allah semakin mengerti bahwa Allah bukan hanya Allah yang jauh, tetapi justru adalah Allah yang memperhatikan dia. Siapakah dia di hadapan Tuhan? Dia adalah wanita yang biasa. Dia adalah wanita yang mungkin di antara sekian banyak orang Israel bukanlah seseorang yang patut diperhitungkan. Tetapi dia melihat sendiri bagaimana Allah Israel yang begitu besar, yang begitu luar biasa perbuatan tangannya, itu mau mengindahkan dia, mau mengingat dia, dan mau menjawab doa-doanya. Bapak Ibu sekalian, Hana semakin memegang erat. Bukan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup dia, tetapi dia semakin memegang erat Allah yang adalah sang pemberi anugerah itu. Dia bahkan siap untuk melepaskan anugerah itu demi imannya kepada Tuhan, demi nasarnya yang sudah dia janjikan kepada Tuhan Allah. Dia tidak tahan-tahan. Bahkan dengan imannya dia terus menengadah dan percaya bahwa dia akan mampu melewati masa-masa kehilangan, akan kehadiran Samuel di sisinya, asal Allah ada bersama dengan dia. Hana seakan-akan mengiyakan dan mengatakan firman Tuhan di dalam hidupnya, sebagaimana yang disaksikan oleh Mazmur. Saya akan bacakan.
Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu sekalian, inilah hati orang-orang yang semakin mengenal Allah. Hati orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah itu, tetapi yang mengerti bahwa anugerah bukanlah sesuatu yang harus kita pegang dengan erat. Karena anugerah juga adalah sesuatu yang sementara. Anugerah adalah bonus yang Tuhan berikan. Mungkin kita boleh berdoa bagi anugerah itu. Mungkin kita boleh mencintai anugerah itu. Tetapi kita tidak boleh meletakkan hati kita, kepenuhan kepuasan hidup kita kepada anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi justru kita harus meletakkan kehidupan kita, rasa nyaman kita, pencarian kita, kepuasan hidup kita hanya di dalam Sang Pemberi anugerah itu sendiri. Ada satu kali pada saat Tuhan Yesus ada di tengah dunia ini, banyak orang datang kepada Dia dan mencari Dia, dan pada saat itu Yesus pun menghindar dan menyingkir daripada kerumunan itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang itu tidak pernah puas dengan apa yang terjadi. Mereka terus ingin mengejar Yesus. Mereka terus ingin berdekat pada Yesus. Dan Yohanes pasal yang ke-6 mengatakan kepada kita, pada saat mereka berhasil menemukan Yesus, mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Dan pada saat itu apa yang dijawab oleh Yesus? Yesus bukannya senang dengan apa yang mereka kerjakan. Yesus bukannya menerima apa yang mereka lakukan. Tetapi Yesus berkata kalimat yang sangat tajam ini. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ternyata mereka hanya datang oleh karena mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus melakukan mukjizat yang besar, memberikan makan 5.000 orang. Dan mereka begitu terpesona dengan mukjizat yang Yesus lakukan. Dan mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja jasmani ini bagi diri mereka. Dan pada saat itu Yesus yang mengerti hati manusia berkata, mereka jauh lebih menghargai anugerah itu. Tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah punya hati untuk mencari Sang Pemberi anugerah itu sendiri, mencari pribadi itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Pada saat kita sudah tahu hati daripada Tuhan, memang tidak salah untuk kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita, mencari Dia, memohon Dia untuk menjawab pergumulan kita, memberikan anugerah dan berkat-Nya dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi, itu bukanlah fokus utama kita. Itu bukanlah sesuatu yang harus kita pegang dengan kuat. Tetapi seharusnya momen kita memohon, momen kita bergumul dengan Tuhan, momen kita memohonkan anugerah dan mengalami krisis itu harusnya membawa kita semakin mengenal siapa Allah kita. Bahkan di saat Dia menjawab doa kita, menjawab kita dengan memberikan anugerah itu bagi kita, seharusnya membawa kita semakin mau berdekat pada Dia, semakin ingin memiliki satu relasi dan hubungan yang indah dengan Dia. Bapak Ibu sekalian, doa dari seorang teolog di abad pertengahan, kiranya ini boleh menjadi perenungan bagi kita semua. Adakah kita punya hati yang demikian kepada Allah kita? Bahkan pada saat Dia menarik daripada anugerah itu dalam hidup kita, adakah kita masih tetap bisa berkata-kata dan berdoa seperti ini? Apa penghiburanku yang terbesar di antara segala hal yang kelihatan di bawah langit? Bukankah Engkau ya Tuhan Allahku yang pengampunannya tanpa batas? Aku lebih baik miskin demi Engkau daripada kaya tanpa Engkau. Aku lebih suka memilih mengembara di bumi dengan Engkau daripada memiliki surga tanpa Engkau. Di tempat Engkau berada ada surga, dan di tempat Engkau tidak ada terdapat kematian dan neraka. Orang-orang yang berdekat pada Tuhan, yang sudah berhasil memegang dan melihat Sang Pemberi anugerah itu, tahu bahwa di tempat yang terbaik sekalipun di tengah dunia ini, jikalau Yesus tidak ada,
Jika kebenaran Yesus tidak ada, maka tempat itu adalah seperti kematian dan neraka. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan pribadi Yesus itu, walaupun mungkin mereka bergumul dengan pergumulan yang berat, mungkin mereka masih dalam krisis yang Tuhan belum jawab dan belum memberikan anugerah itu, tetapi mereka boleh merasakan saat mereka bersama dengan Tuhan, sungguh-sungguh tempat itu adalah sorga bagi mereka. Karena di sana ada sukacita, di sana ada damai sejahtera, di sana ada kehadiran Tuhan yang terus menguatkan, yang terus menghiburkan, bahkan memberikan pimpinan. Adakah kita sudah sampai kepada posisi yang demikian? Tuhan memberkati kita.